Salam Sekapsa Bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Sekapsa, pada mata pelajaran fisika kelas 10 semester 2 hari ini kita akan membahas suhu dan kalor. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Kita mulai pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai suhu dan kalor. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai suhu dan kalor, kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu mengubah suhu suatu benda atau suhu suatu ruangan dari termometer yang satu menjadi termometer yang lain. Kita lanjut. Kita mulai dari suhu dulu ya. Sebelum kita bicara lebih jauh, kita pernah coba kita bayangkan sebentar ya, pada siang hari saat kita matahari bersinar terang atau bersinar terik, maka kita akan merasakan panas. Sementara pada malam hari kita akan merasakan dingin, di mana panas dan dinginnya benda atau ruangan bisa kita rasakan lewat panca indera atau indera peraba. Kemudian panas dinginnya suatu benda atau ruangan disebut dengan suhu. Dari deskripsi yang di atas tadi bisa kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan suhu adalah panas dinginnya suatu benda atau suatu ruangan. Kita lanjutkan. Benda yang panas dikatakan mempunyai suhu yang tinggi, sedangkan benda yang dingin dikatakan mempunyai suhu yang rendah, di mana panas dan dinginnya suatu benda atau ruangan bisa kita rasakan lewat panca indera atau indera peraba, tetapi perasaan dari indera peraba tidak dapat digunakan sebagai alat pengukur suhu yang tepat. Sedangkan yang bisa digunakan untuk pengukur suhu yang tepat itu adalah termometer, di mana termometer itu terbuat dari tabung kaca yang diisi dengan zat cair, bisa alkohol atau air raksa. Selanjutnya, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai termometer, kita harus tahu dulu keunggulan dari masing-masing zat cair yang digunakan sebagai pengisi termometer. Tadi sudah disampaikan, pengisinya bisa alkohol, bisa air raksa. Kenapa kok alkohol? Kalau kita pakai alkohol, di sini punya keunggulan, diantaranya satu, pemuaiannya teratur, dua, memiliki koefisien muai besar, dan yang ketiga, titik beku rendah yaitu min 115 derajat Celcius dan titik didihnya adalah 80 derajat Celcius. Sedangkan keunggulan air raksa sebagai pengisi termometer yang pertama yaitu warnanya mengkilap sehingga mudah dilihat. Kemudian yang kedua, pemuaiannya teratur. Yang ketiga, mudah menyesuaikan diri dengan suhu lingkungan. Yang keempat, titik didihnya tinggi yaitu 357 derajat Celcius dan titik bekunya min 36 derajat Celcius. Kita lanjutkan sekarang. 4 macam skala termometer. Di sini nanti akan kita bahas macam-macam termometer ya. Di mana yang dipakai sebagai patokan dalam menentukan skala, ini yang pertama yaitu titik tetap bawah, yaitu titik lebur es murni pada tekanan 1 atmosfer. Yang kedua, titik tetap atas yaitu titik didih air murni pada tekanan 1 atmosfer. Kita bahas satu-satu ya. Mari kita bahas bersama 4 macam termometer. Yang pertama ya, yaitu termometer Celcius. Ini Celcius begitu, mempunyai titik tetap bawah 0 derajat dan titik tetap atas 100 derajat. Yang kedua yaitu termometer Reaumur, mempunyai titik tetap bawah 0 derajat, titik tetap atas 80 derajat. Kemudian yang ketiga
termometer Fahrenheit mempunyai titik tetap bawah 32 derajat dan titik tetap atas 212. Yang keempat yaitu termometer Kelvin mempunyai titik tetap bawah 273 dan titik tetap atas 373. Caranya, kalau kita ingin mengubah dari termometer yang satu menjadi termometer yang lain, kita cari skalanya ya. Kalau di sini ada 0, skala 0, di situ ada 100, di sini dia ada 100 skala. Kemudian kalau ini di bawah 0, di atas 80, berarti ada 80 skala. Di sini 32, titik bawahnya, berarti 212 dikurangi 32, ketemu 180 skala. Di sini 273 sampai 373, berarti ada 100 skala. Di pelajaran matematika sudah kita pelajari cara mencari perbandingan ya. Ini T itu suhu ya atau temperatur. T dalam derajat Celcius kita bandingkan dengan T dalam derajat Reaumur. Kita bandingkan dengan T derajat Fahrenheit dibandingkan dengan T derajat Kelvin. Kita tulis skalanya di bawah, Celcius yaitu 100, kemudian Reaumurnya 80, kemudian Fahrenheitnya 180, kemudian Kelvinnya adalah 100. Supaya penghitungannya lebih mudah dan angkanya tidak terlalu besar, maka ini kita sederhanakan. Cara menyederhanakan adalah dibagi dengan bilangan yang sama. Kalau ini ada 180, di situ ada 100, kita bagi 20, 100 bagi 20 ini dapat 5, Celciusnya 5, Reaumurnya 4, kemudian Fahrenheitnya 9, kemudian Kelvinnya adalah 5. Nah, jadi perbandingan ini nanti digunakan untuk menentukan rumus. Yang pertama ya, kita mau mengubah dari suhu Celcius menjadi Reaumur. Tadi Celciusnya adalah 5, Reaumurnya 4. Caranya adalah skala yang dituju itu Reaumur, yang ditinggalkan Celcius, yang dituju 4, yang ditinggalkan 5, dari T derajat Celcius ditambah yang dituju itu Reaumur, titik bawahnya 0, kalau ditambah 0 sama dengan nggak ditambah, berarti nggak dicantumkan, dikurangi titik bawah yang ditinggalkan, titik bawahnya Celcius ya 0, maka dari itu nggak usah dicantumkan, langsung ini nanti diperoleh dalam derajat Reaumur. Kemudian nomor 2, kebalikannya, kalau ini Celcius ke Reaumur, sekarang dari Reaumur ke Celcius. Celcius 5, Reaumur 4, dari T Reaumur nanti hasilnya adalah Celcius. Karena titik bawahnya antara Reaumur dengan Celcius sama-sama 0, maka tidak saya tuliskan ditambah atau dikurangi. Yang ketiga, dari suhu Celcius menuju Fahrenheit. Tadi Fahrenheit itu perbandingannya 9, Celcius 5 dikalikan Celcius, Celcius meninggalkan Celcius dikurangi 0 sama dengan tidak ditambahi, menuju Fahrenheit ditambah 32, nanti hasilnya adalah derajat Fahrenheit. Kemudian nomor 4, dari Fahrenheit ya menuju ke Celcius. Yang dituju Celcius, Celcius 5, yang ditinggalkan Fahrenheit, yang ditinggalkan 9. Dari Fahrenheit, karena titik bawah Fahrenheit bukan 0, maka ini meninggalkan dikurangi 32, nanti hasilnya adalah Celcius. Kok Celciusnya nggak ditambah Bu? Karena titik bawah Celcius adalah 0. Kemudian berikutnya nomor 5. Berarti dari Celcius menuju Kelvin. Kelvin tadi 5, Celcius juga 5.
dikalikan dari Celcius. Kalau Kelvin titik bawahnya 273, berarti ini menuju Kelvin ditambah 273. Nanti hasilnya derajat Kelvin. 5/5 sama dengan 1. Ini bisa disederhanakan T derajat Celcius plus 273, nanti hasilnya adalah Kelvin. Kemudian lanjut, berikutnya nomor 6. Kalau ini dari Celcius menuju Kelvin, sekarang dari Kelvin menuju Celcius. Celcius 5, Kelvin juga 5, dari Kelvin meninggalkan berarti min 273. Hasilnya Celcius. 5/5 1, atau ini langsung T derajat Kelvin min 273, hasilnya adalah Celcius. Nomor 7. Kalau ini tadi dari Celcius menjadi Kelvin, sekarang dari Reaumur menuju Fahrenheit. Kita perhatikan dari Reaumur menuju Fahrenheit, Fahrenheitnya 9, Reaumurnya 4, T derajat Reaumur, meninggalkan Reaumur itu dikurangi 0, 0 itu dikurangi dan ditambah nggak ada artinya, menuju berarti langsung ditambah 32, hasilnya derajat Fahrenheit. 8. Dari Fahrenheit menuju Reaumur, Reaumurnya 4, Fahrenheitnya 9, T derajat Fahrenheit, meninggalkan Fahrenheit berarti dikurangi 32, sama dengan Reaumur. Nomor 9, Reaumur ke Fahrenheit berarti sekarang nomor 9 dari Reaumur menuju Kelvin. Kelvinnya 5, Reaumurnya 4, T derajat Reaumur titik bawahnya 0, Kelvinnya 273, berarti ditambah 273. Ini hasilnya adalah Kelvin. Kemudian lanjut yang nomor 10, yaitu dari Reaumur menuju dari Kelvin menuju Reaumur yang belum ya. Maka dari itu ini adalah 4/9 T derajat Kelvin dikurangi 273. Hasilnya adalah derajat Reaumur. Nomor 11 yang titik bawahnya masing-masing tidak 0, yaitu dari Fahrenheit menuju Kelvin. Kelvinnya 5, Fahrenheitnya 9, ini yang harus hati-hati ya. T derajat Fahrenheit, karena Fahrenheitnya bukan 0, maka ini langsung meninggalkan Fahrenheit berarti dikurangi 32. Ini dikasih kurung karena sama-sama Fahrenheit, baru ditambah 273. Nanti hasilnya Kelvin. Kemudian nomor 12, dari Kelvin menuju Fahrenheit. Fahrenheitnya 9, Kelvinnya 5, T derajat Kelvin. Ini yang Kelvin didulukan, meninggalkan Kelvin berarti dikurangi 273, baru menuju Fahrenheit ditambah 32. Ini hasilnya derajat derajat Fahrenheit gitu ya. Saya beri contoh soal supaya lebih jelas. Ini contoh soal. Suhu suatu benda adalah 77 derajat Fahrenheit. Berarti T sama dengan 77 derajat Fahrenheit. Berapa suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer Celcius, kemudian Reaumur dan Kelvin. Berarti ini diketahui ya. Kemudian ditanyakan itu Celcius, Reaumur, dan Kelvin. Maka ini bisa kita jawab. Berarti yang pertama soalnya Fahrenheit, berarti dari Fahrenheit menuju Celcius. Celciusnya tadi
5, Fahrenheitnya 9. Dari Fahrenheit, berarti T Fahrenheit meninggalkan Fahrenheit begini ya, 372 sama dengan titik-titik derajat Celcius. Kita masukkan 5/9 77 dikurangi 32 sama dengan titik-titik. Ini 5/9 ketemunya adalah 45 derajat Celcius. Ini 1, ini 5, maka ketemunya 25 derajat Celcius. Jadi 77 derajat Reaumur itu setara dengan 25 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, dari Fahrenheit menuju yang kedua yaitu Reaumur. Maka Reaumur tadi adalah 4, Fahrenheitnya 9. Ini adalah T derajat Fahrenheit min 32. Nanti hasilnya adalah Reaumur. 4/9 77 min 32 Reaumur. 4/9 45 Reaumur. Ini 1, ini 5. Ketemunya 20 derajat Reaumur. Kemudian yang ketiga, Kelvin. Dari Kelvin, dari Fahrenheit maksud saya, menuju Kelvin, yaitu Kelvinnya 5, Fahrenheitnya 9. Langsung ya ini ya, dikali 77 dikurangi 32 baru ditambah dengan 273. Ini tadi 5/9 dalam kurung 45 ditambah 273. Ini hasilnya Kelvin, ini hasilnya Kelvin. Saya lanjut di sini. Jadi ini dicorek, ini 5, berarti 25 ditambah 273. Ketemunya yaitu 298 derajat Kelvin. Jadi kalau disimpulkan 77 derajat Reaumur itu setara dengan 25 derajat Celcius, setara dengan 20 derajat Reaumur, dan setara juga dengan 298 derajat Kelvin. Kita lanjutkan ya. Untuk termometer yang lain, kalau tadi ada termometer Celcius, Reaumur, Kelvin, kemudian Fahrenheit. Sekarang misalkan saya punya termometer yang lain, di mana termometer itu misal saya beri nama termometer X yang mempunyai titik bawah 30 derajat X dan titik atas adalah 180 derajat X. Kalau saya gambar begini, ini 30 derajat X begitu, ini 180 derajat X. Berarti ini punya skala 180 dikurangi 30 yaitu 150 skala. Kemudian, dan ada sebuah benda bila diukur dengan termometer X menunjukkan angka 60 derajat X. Tentukan angka yang ditunjuk bila diukur dengan termometer Celcius, Reaumur, dan Kelvin. Pada saat kita mau mengubah menjadi Celcius, ini kita sandingkan dengan termometer Celcius, di mana termometer Celcius tadi punya titik bawah 0 dan titik atas 100. Berarti ini skalanya 100. Maka kalau saya ulangi ya, T derajat X dibanding T derajat Celcius diperoleh 150 dibanding 100. Kita sederhanakan, kita bagi 50, maka diperoleh perbandingan bagi 50 ini 3, itu 2. Kalau ada suhu yang menunjukkan angka 60 derajat X, di mana X itu punya skala 3, mau kita ubah menjadi derajat Celcius, maka
T derajat X menjadi T derajat Celcius, yaitu 2 menuju Celcius, ini 2 ya, dibanding X-nya adalah 3 dari X, T derajat X menuju Celcius, menuju titik bawahnya 0, tidak usah ditambah, langsung dikurangi titik bawah X yaitu 30. Karena ini X itu X, berarti ini dikurung. Lanjut di sini ya, saya lanjutkan. Berarti 2/3 dikali 60 dikurangi 30, nanti Celcius hasilnya 2/3, ini 30 sama dengan derajat Celcius, ini 1, ini 10, maka diperoleh 2 kali 10 adalah 20 derajat Celcius. Itu yang menjadi Celcius. Kita lanjutkan yang menjadi Reaumur. Yang menjadi Reaumur. Jadi dari tadi T derajat X yaitu 60 derajat X mau diubah menjadi Reaumur. Ya. Berarti kalau mau diubah menjadi Reaumur, kita sandingkan dengan Reaumur. X-nya tadi skalanya nggak saya ulangi ya, langsung 150. Kalau Reaumur tadi adalah 80. Berarti T derajat X dibanding T derajat Reaumur 150 dibanding 80. 150 dengan 80 kira-kira kita bagi 10, maka diperoleh 15 dibanding 8. Nggak bisa disederhanakan lagi, sehingga dari ini diperoleh Reaumur itu 8, kemudian X-nya adalah 15, dari X T derajat X, kemudian Reaumurnya nggak usah karena titik bawahnya 0, langsung dikurangi titik bawah X adalah 30. Nanti diperoleh ini Reaumur. Ya, kita lanjut. 8/15, kemudian nanti suhunya 60 dikurangi 30 sama dengan Reaumur. Maka dari itu ini 8/15, kemudian ini 30 sama dengan titik-titik derajat Reaumur. Saya lanjutkan di sini ya. 8/15, ini 30, saya tulis lagi. Reaumur ini dicoret 1, ini 2, sehingga 8/16 derajat Reaumur. Terus kemudian yang ketiga, tadi Fahrenheit sudah, Reaumur sudah, berarti sekarang dari X ini menjadi Kelvin. X-nya tadi punya skala 150, Kelvinnya tadi punya skala 100, gitu toh. Berarti ini 3 dibanding 2. Ini bisa dilanjutkan lagi dari X menjadi Kelvin, yaitu berarti menuju Kelvin, yang dituju di atas 2, yang ditinggalkan di bawah T derajat X, langsung min 30, titik bawahnya menuju ditambah 273, nanti hasilnya Kelvin. 2/3 X-nya 60, ini 30 plus 273 derajat Kelvin. 2/3, 60 kurangi 30, 30, baru ditambah 273 yaitu derajat Kelvin. Ini dicoret 1, ini 10, sehingga diperoleh 20 plus 273 sama dengan 293 derajat Kelvin. Ini contoh soalnya. Sekarang lanjut untuk tugas. Ini ada 4 tugasnya.
Nanti pengumpulannya di Google Classroom ini nomor 1, 2, 3, dan berikutnya adalah nomor 4. Baiklah pelajar Sekapsa, demikian materi hari ini mengenai suhu dan kalor. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Sekapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.